Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa di Prodi Teknik Informatika. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia ya, yang semestinya dilaksanakan pada minggu pengganti ya, tapi karena waktunya mepet maka saya melakukan rekaman video pembelajarannya secara sinkron. Adapun di minggu ini itu ada dua materi yang ingin saya sampaikan terkait berbicara dan materi yang berikutnya adalah pidato yang nantinya di akhir sesi dalam perkuliahan itu nanti akan saya sampaikan terkait eh, bagaimana dan apa tugas yang harus teman-teman kerjakan berkaitan dengan PPL yang berjalan pada semester ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen. Sampaikan. Oke, materi yang pertama berkaitan tentang berbicara ya. Jadi kalau kita lihat di learning ya, jadi saya izin untuk buka learning saja. Untuk buka learning itu silakan teman-teman nge-track ya, nge-track di learning memang ini dari dosen koordinatornya belum dirapikan ya untuk susunan materinya. Namun untuk materi yang saya sampaikan dari minggu 1 sampai minggu 7 itu sudah saya simpan dalam folder di Google Drive dan sudah saya kirimkan ke masing-masing ketua kelasnya ya supaya bisa dibagikan dan mudah untuk mempelajari. Kemudian untuk minggu ini itu ada tugas terakhir yaitu Anda melakukan submisi untuk PowerPoint presentasi ya yang nantinya akan dijadwalkan ATS setelah Lebaran ya. Jadi ini pengumpulan foldernya ada di sini, teman-teman bisa klik ya. Waktunya masih ada 10 hari ya. Jadi ini itu saya ingin mereview ya dari apa namanya materi PPT yang teman-teman miliki yang nantinya akan kita demonstrasikan setelah setelah ini ya, setelah ATS. Tapi kalau yang pada saat ATS itu saya diundang pada eh, assessment di projectnya masing-masing, saya bisa menilai langsung di situ. Tapi kalau misalnya saya tidak di-invite, ya nanti saya akan melakukan perkuliahan mandiri ya di minggu ke-8 rencananya untuk eh, apa namanya kita coba mau presentasikan hasil BPL-nya dalam presentasi ATS. Tentunya ini berkaitan dengan bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan eh, sesuai materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait berbicara dan turunannya, yaitu pidato. Oke, apa itu berbicara? Menurut para ahli, pengertian berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, ini sumber dari tarikan tahun 2008. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Definisi berbicara juga dikemukakan oleh Brown dan Yule dalam Puji Santosa tahun 2002, tahun 2006, di mana berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan, ya, di mana pengertian ini pada intinya mempunyai makna yang sama dengan pengertian yang disampaikan oleh tarikan, yaitu bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata. Menurut tarikan, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sehingga pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Ya, yang pertama berbicara menghibur biasanya suasananya santai, rileks dan kocak ya. Contohnya kita
ketika kita berada di komunitas yang seumuran, suasananya non formal, atau misalnya kalau ada event stand up comedy itu adalah bentuk berbicara yang menghibur. Kemudian berbicara menstimulasi adalah berbicara menstimulasi juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau fungsinya yang memang melebihi pendengarnya. Misalnya pidato, ya, kemudian khotbah, dan lain sebagainya. Kemudian yang bentuk yang ketiga adalah berbicara menginformasikan dalam suasana serius, tertib, dan hening. Contohnya adalah terkait pembawa berita di beberapa apa namanya media gitu ya, media televisi atau radio. Kemudian yang keempat adalah berbicara meyakinkan sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan pendengarnya, suasananya pun bersifat serius, menjengkap, dan menegangkan. Jenis-jenis keterampilan berbicara, yang pertama adalah berbicara satu arah, merupakan suatu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Contohnya adalah pembelajaran asinkron yang saat ini saya lakukan ya, di mana tujuan pembelajaran asinkron adalah membuat materi yang lebih efektif dan efisien yang dapat diakses penggunanya kapanpun dan dimanapun berada ya. Ya karena memang hari Jumat besok itu berpapasan dengan tanggal merah ya, dan jadwalnya cukup padat juga di hari Kamis. Kemudian yang kedua adalah perbicaraan dua arah. Pembicaraan dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan balik dari pendengar secara langsung. Jadi, dalam proses berbicara dua arah ini terjadi interaksi timbal balik antara pembicara dengan lawan bicara. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan ini aktif berbicara secara bergantian. Ya, contoh yang sering kita lihat itu adalah cara podcast yang saat ini sudah mulai berjamur ya, kalau teman-teman lihat di YouTube ya. Jadi ada timbal balik antara satu narasumber dengan pendengar yang lainnya. Menurut tingkat keresmiannya, berbicara di bagi atas, berbicara formal yaitu merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan di depan forum dengan tema tertentu, dan pastilah mediumnya bahasa Indonesia ragam baku. Ya, kembali lagi teman-teman silakan buka materi bahasa Indonesia di pertemuan minggu kedua atau ketiga tentang ragam bahasa Indonesia. Apa itu ragam bahasa Indonesia yang baku? Kemudian yang kedua adalah berbicara informal, adalah kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara tidak resmi. Biasanya berbicara informal ini pendengar tidak banyak, kadang-kadang topiknya pun tidak satu. Kemudian yang ketiga adalah catur cara saji wicara, yaitu berbicara tentang suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk memperlancar proses berbicara. Metode berbicara bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama adalah metode serta-merta, yaitu metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan orang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah metode naskah. Metode ini jarang digunakan, kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap ya. Biasanya tidak hanya di radio dan di televisi, pada saat beberapa konten creator di YouTube itu membuat apa namanya konten, itu biasanya perlu adanya skrip ya, dan skripnya itu eh, dibaca. Jadi metode naskah ini saat ini sering digunakan konten creator tidak hanya di radio dan televisi, tapi di YouTube.
Kemudian yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan dengan cermat. Dan berikut adalah langkah-langkah berbicara yang baik dan benar. Oke, yang pertama awali dengan kalimat pembuka, ya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian menatap lawan bicara, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang sopan, dan yang keempat adalah ciptakan situasi yang santai, ya tidak tegang, ya dan tidak gugup. Hilangkan perasaan gugup. Kemudian usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, usahakan menggunakan bahasa baku. Kemudian menggunakan intonasi yang jelas. Kemudian yang berikutnya adalah jangan gunakan nada tinggi. Kemudian jangan memotong pembicaraan. Dan yang terakhir adalah berikan salam penutup ya. Kalau diawali Assalamualaikum berarti harus ditutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berbahasa karena bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Berbicara adalah aspek yang penting dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi antar sesama individu maupun kelompok. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik akan lebih mudah bergaul dalam lingkungan sosial. Oke, itu adalah materi tentang berbicara. Berkaitan dengan materi yang baru saya paparkan ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Ya, materi yang berikutnya adalah pidato ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, ada beberapa jenis berbicara menurut tingkat keresmiannya ya. Salah satu berbicara formal itu adalah dengan berpidato. Ini saya sudah ya. Jadi teman-teman mungkin eh, untuk nanti untuk efektivitas dan efisiensi dalam penilaian saya untuk menilai kemampuan rekan-rekan dalam berbicara pidato itu mohon untuk setiap ATS-nya itu ya untuk ATS-nya ATS di project-nya itu mohon direkam dan rekamannya linknya disimpan ya untuk nanti ketika saya buka link untuk pengumpulan hasil rekaman teman-teman presentasi itu bisa saya nilai yang sebenarnya juga akan saya agendakan di pertemuan ke-8. Tapi kalau teman-teman sudah punya link presentasinya, ya kita tidak perlu melaksanakannya di minggu ke-8. Kalau untuk tugas belum ATS, jelas adalah pengumpulan PowerPoint. Ini ya laporan proyeknya ya. Oke, sebelum kita mulai materi, orang hebat berbicara mengenai ide-ide, orang biasa tentang kejadian sekitar, dan orang kecil berbicara tentang orang lain. Ini adalah salah satu quote dari Eleanor Roosevelt ya, salah satu filsuf yang ada di Amerika Serikat ya. Oke, materi yang akan kita bahas adalah pidato. Pidato adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada khalayak ramai. Pidato terdiri atas pembukaan berisi ucapan terima kasih atau puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah isi ceramah berisi hal-hal penting yang hendak disampaikan. Dan yang ketiga adalah penutup yang berisi kesimpulan dan penutup ceramah. Oke, tujuan penyampaian pidato yang pertama adalah memotivasi. Pidato dikatakan memotivasi jika pembicara berusaha memberikan semangat atau menekan perasaan yang kurang baik serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Kemudian yang kedua adalah memersuasi. Pidato dikatakan memersuasi jika pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan atau sikap mental para pendengar. Biasanya ini pidato ya digunakan untuk
keperluan komersil ya, yang biasanya dilakukan oleh tim marketing atau general marketing. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tindakan. Pidato dikatakan mempunyai tujuan melakukan tindakan jika pembicara dalam berpidato menghendaki pendengar untuk bertindak sesuatu. Ya, ini biasanya pidato yang disampaikan oleh pimpinan ya pada apel pagi biasanya. Kemudian yang keempat adalah menginformasikan. Pidato dikatakan menginformasikan jika pembicara ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar agar mereka bertambah pengetahuannya. Ini cukup jelas. Kemudian yang kelima adalah menghibur. Pidato dikatakan menghibur jika pembicara ingin menggembirakan orang yang mendengar pembicaraannya atau menimbulkan suasana gembira pada suatu pertemuan. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum berpidato. Yang pertama adalah memahami dan menguasai materi pidato yang akan disampaikan secara mendalam ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak informasi dan pengetahuan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, melakukan latihan yang meliputi pemilihan kosakata yang menarik, penampilan, volume suara, intonasi, artikulasi, serta tempo dalam berpidato. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Hal-hal yang diperhatikan saat berpidato adalah yang pertama adalah intonasi suara, penekanan pada kata-kata tertentu, ya, kemudian artikulasi, dan yang ketiga adalah gerakan tubuh, ya. Keempat adalah pandangan mata ke audiens, kemudian yang kelima adalah penampilan disesuaikan dengan penampilan berdasarkan pidato ini ditujukan untuk apa. Kalau untuk keperluan resmi, ya harus menggunakan pakaian atau kostum resmi. Kalau untuk keperluan menghibur, berarti bisa menggunakan variasi-variasi tertentu sehingga tidak membuat penontonnya itu kaku atau tegang karena tujuan dalam pidato itu adalah menghibur. Kemudian yang keenam adalah memilih ungkapan yang tepat untuk berpidato ya. Jadi contohnya tadi ketika saya ingin memulai materi tentang pidato, ada salah satu quote ya dari Roosevelt bahwa berbicara tentang ide-ide itu adalah orang hebat, berbicara tentang orang lain itu bukan adalah orang menengah, dan berbicara tentang keburukan eh, orang lain itu adalah orang kecil gitu ya. Jadi itu yang tidaknya akan memacu dan memberikan insight terkait bagaimana sih berpidato yang baik dan benar. Metode pidato bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ini hampir sama dengan metode berbicara ya. Metode yang pertama adalah metode naskah. Metode ini dilakukan dengan naskah, dipersiapkan secara lengkap, dan ketika berpidato tinggal membacakannya saja. Yang kedua adalah metode hafalan. Metode ini digunakan dengan cara orator mempersiapkan naskah dulu secara nyata. Naskah bisa diperoleh dengan cara dibuatkan orang maupun membuat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah metode impromptu atau spontanitas. Metode ini tidak menggunakan teks maupun daya hafal. Orator berbicara karena ditunjuk secara mendadak. Kemudian yang keempat adalah metode ekstemporan atau gabungan. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan semua kelebihan metode yang ada. Ya, misalnya membuat catatan-catatan kecil ya, yang berisi tentang topik-topik apa yang akan kita dibahas gitu ya. Yaitu merupakan bagian kecil dari naskah. Kemudian yang lainnya dikombinasikan dengan hafalan. Misal. Oke, mungkin cukup sekian. Itu adalah materi tentang pidato. Jadi hari ini saya sudah menyampaikan dua materi tentang berbicara, dan yang kedua adalah pidato. Dan sekali lagi, saya mengingatkan ke teman-teman bahwasannya ada tugas yang harus teman-teman kumpulkan di learning ya. Jadi silakan Anda cek di learning di minggu ketujuh ya. Minggu ketujuh saya izin untuk saya screen lagi supaya teman-teman jelas. Di sini ada submisi PPT presentasi ATS masing-masing proyek. Keterangannya adalah dosen pengampu RK. Ya, jadi silakan teman-teman mengumpulkan PPT yang dipersiapkan untuk presentasi PBL, nanti saya evaluasi. Dan saya mengingatkan kembali untuk teman-teman bahwa
pada saat nanti presentasi ATS itu mohon direkam. Hal itu nantinya akan digunakan untuk submisi tugas minggu ke-8, sehingga kita tidak perlu melakukan presentasi kembali pada saat minggu ke-8. Oke, saya kira cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari Bahasa Indonesia ya sampai dengan minggu 7. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.